warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qomariah. Saya dari Tadris IPSC semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil tema pergerakan tanah. Video ini guna untuk memenuhi tugas geografi fisik yang diampu oleh Bapak Dani Miftah M. Nur, MPD, yang saya hormati. Saya akan melanjutkan apa sih pengertian pergerakan tanah itu. Pergerakan tanah merupakan fenomena alam yang terjadi akibat kondisi alamiah dan non-alamiah. Pergerakan tanah ini terjadi pada keadaan yang tidak seimbang sehingga terjadinya proses pergerakan tanah yang sangat tinggi. Lalu apa saja sih penyebab dari pergerakan tanah atau tanah getar? Yang pertama yaitu erosi. Erosi ini disebabkan terjadinya timbulnya oleh air hujan. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya apabila terjadi saat musim hujan yang sangat tinggi. Ada banyak sekali usaha untuk mengurangi erosi tanah yang kita lakukan, salah satunya yaitu dengan penanaman vegetasi kembali. Kedua yaitu tanah jenuh air. Beberapa tanah yang ada di Indonesia adalah tanah yang suka akan air. Hal ini dilakukan ketika intensitas hujan yang sangat tinggi, akan mengakibatkan penyerapan tanah yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu gempa bumi. Penyebab pergerakan tanah ini dikarenakan adanya pergerakan pada lempeng tektonik bumi. Terjadinya gempa bumi ini tidak memiliki hubungan terhadap karakteristik atau jenis pada tanah tersebut. Yang terakhir yaitu beban yang berlebihan, seperti contohnya pembangunan fasilitas yang tidak memadai atau tidak memindahkan kaidah pembangunannya dengan benar, sehingga ketika terjadi pergerakan tanah, bangunan atau fasilitasnya dapat roboh. Tadi itu penyebab terjadinya pergerakan tanah atau tanah getar. Sekarang apa sih dampak dari pergerakan tanah atau tanah getar? Yang pertama yaitu banyak rumah yang rusak akibat terjadinya pergerakan tanah. Yang kedua yaitu akan menimbulkan korban jiwa yang banyak meninggal atau luka-luka akibat pergerakan tanah tersebut. Yang ketiga yaitu saluran air yang terputus karena banyak saluran yang telah bertumbukan dengan pergerakan tanah tersebut. Oke, yang terakhir yaitu solusi dan mitigasi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu membuat terasering atau sengketan di lereng. Fungsi pembuatan terasering ini untuk meningkatkan kestabilan lereng dan memperbanyak resapan air hujan ke dalam tanah. Dan yang kedua yaitu menanam tanaman yang keras dan ringan di wilayah curam. Fungsi penanaman tersebut untuk menyerap air hujan sehingga tanah tidak terlalu kering. Yang ketiga yaitu membuat saluran pembuangan air yang otomatis yang bisa menjadi saluran penampungan air tanah tersebut. Fungsi dari saluran tersebut untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pembuangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.